Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru belajar. Apa kabar Bapak Ibu guru, para penonton video ini di seluruh Nusantara? Saya berharap kita selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya. Baiklah, saya Aryadi. Video saya kali ini tentang kelanjutan dari program guru belajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pada video sebelumnya tentang konten course dan beberapa kuis yang ada pada topik pembelajaran. Maka video saya kali ini adalah kelanjutannya, yaitu bagian akhir, yaitu asesmen pasca program seri asesmen kompetensi minimum, di mana terdapat soal-soal yang diujikan dan pembahasannya. Mungkin ini dapat membantu menjadi sebagai bahan referensi bagi Bapak Ibu sekalian yang mengikuti program guru belajar seri AKM. Baiklah, kita lanjutkan. Sebelum itu, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih sudah berkunjung ke channel kami, Ariza Channel, dengan moto belajar dan berbagi. Untuk like, comment, subscribe, dan share, nanti dipersilakan, tapi alangkah baiknya tonton dahulu videonya sampai habis. Jika Anda suka silakan like, jika perlu untuk memberikan komentar silakan berkomentar. Yang belum subscribe silakan subscribe dan silakan share seluas-luasnya agar dapat belajar dan berbagi. Baiklah Bapak Ibu guru sekalian, di awal SIM PKB ketika kita membuka pada seri AKM, maka ada pengumuman yang menyatakan bahwa peserta yang dinyatakan tidak lulus BIMTEK guru belajar seri AKM jika berada dalam kondisi 1. Tidak menuntaskan BIMTEK sesuai waktu yang telah ditentukan. Kedua, pencapaian masih di bawah 70% setelah 3 kali kesempatan mengerjakan asesmen pasca program ini. Namun, peserta tersebut dapat mengulang BIMTEK guru belajar seri AKM pada angkatan berikutnya dengan memilih jadwal kembali. Nah, jadi saya di sini berharap melalui video ini dapat menjadi referensi dan bahan belajar agar mendapatkan hasil yang kita inginkan, yaitu sampai kepada lulus memperoleh lebih dari 70%. Kita langsung saja pada pembahasan soal-soal asesmen pasca program ini. Soal pertama, pernyataan yang benar mengenai asesmen nasional yaitu digunakan sebagai dasar perbaikan kualitas pembelajaran. Jadi asesmen nasional diberikan untuk mengukur kualitas pembelajaran di setiap satuan pendidikan, bukan untuk mengukur capaian hasil belajar siswa. Soal nomor 2. Dalam asesmen nasional, pemetaan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah dilakukan melalui survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar dilakukan untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran. Soal nomor 3. Salah satu instrumen asesmen nasional adalah survei karakter. Dalam pelaksanaannya, survei karakter memiliki tujuan utama, yaitu survei karakter dirancang untuk mengukur capaian siswa dari hasil belajar sosial emosional yang mencakup karakter, sifat, kebiasaan, dan nilai-nilai Pancasila. Berarti jawabannya adalah mengukur hasil belajar non-kognitif menyangkut sikap, kebiasaan, dan nilai-nilai Pancasila. Berikutnya, soal nomor 4. Perbedaan asesmen nasional dan ujian nasional adalah
perbedaan an dengan un, yaitu adalah yang lebih tepat ujian nasional dilakukan pada semua siswa, sedangkan asesmen nasional pada siswa sampel. Jadi penjelasannya adalah siswa yang mengikuti AN adalah siswa pada tingkat kelas 5, 8, dan 11 dan tidak dilakukan pada semua siswa. Sedangkan UN diwajibkan bagi semua siswa pada tingkat akhir. AN dilakukan selama 2 hari, sedangkan UN dilakukan 4 hari. Soal nomor 5. Pernyataan yang tepat mengenai ragam butir soal yang digunakan dalam asesmen kompetensi minimum yaitu, jawabannya adalah soal asesmen terdiri atas pilihan ganda, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Jadi dari penjelasan ini maka jawaban yang bisa kita pilih yang benar adalah soal asesmen terdiri atas pilihan ganda, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Kita ke soal nomor 6. Dalam pelaksanaan AKM, konten dalam literasi membaca mencakup, yaitu jawabannya teks informasi dan teks fiksi. Teks fiksi adalah cerita, teks informasi adalah berisi informasi tentang fakta. Soal nomor 7. Kompetensi minimum yang dimaksudkan dalam AKM adalah, kompetensi minimum yang dimaksudkan dalam AKM adalah kompetensi dasar siswa untuk mempelajari materi apapun. Ya. Jadi penjelasannya adalah penilaian asesmen literasi dan numerasi mengukur konten tertentu yang didasarkan pada kompetensi dasar yang harus dimiliki siswa untuk mempelajari materi apapun. Soal nomor 8. AKM dan UN memiliki beberapa perbedaan termasuk dalam konteks soal. Dari pernyataan berikut manakah yang menunjukkan ciri-ciri soal AKM? Ciri-cirinya adalah soal bersifat relevan dengan dunia nyata dan aplikatif. Penjelasannya ya. Oke, kita lanjutkan nomor 9. Manakah dalam pernyataan berikut yang merupakan kelebihan dari AKM dibandingkan dengan UN? Jadi kita melihat perbedaan dengan pada bagian kelebihannya. AKM menekankan pada penguasaan kompetensi dan pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kompetensi yang diukur pada UN sudah sampai pada level interpretasi atau pemahaman, namun kurang mengevaluasi maupun merefleksi. Jadi masuk dalam menekankan pada penguasaan kompetensi dan penerapannya dalam berbagai konteks kehidupan. Soal nomor 10. Dari yang sudah dipelajari mengenai AKM, maka dapat disimpulkan bahwa AKM akan mempengaruhi penyelenggaraan kegiatan kelulusan. Bukan, dengan AKM sekolah tidak lagi melaksanakan ujian sekolah. Bukan juga. Hasil AKM untuk mengevaluasi di berbagai aspek pembelajaran. Nah, itu. AKM dilakukan juga untuk mengukur penguasaan siswa terhadap konten. Bukan, tapi kompetensi. Bukan konten. Jadi jawabannya adalah hasil asesmen kompetensi minimum untuk mengevaluasi di berbagai aspek pembelajaran. Oke, kita masuk ke soal nomor 11. Dilakukan pada berapa levelkah asesmen literasi pada jenjang SMA, MA, SMK? Pada jenjang SMA, SMK, MA terdapat 2 level pembelajaran, yaitu level 1 kelas 10 dan level 2 kelas 11 dan 12. Untuk SD, SMP, dan MTS juga ada penjelasannya. Kita lanjutkan soal nomor 12. Guru Ina mengajarkan mengenai memahami dan menggunakan sifat-sifat peluang kejadian. Hal ini termasuk dalam konten numerasi yaitu data dan ketidakpastian.
Nomor 13. Guru Wahyu memberikan sebuah teks sastra kepada siswanya. Setelah itu Guru Wahyu meminta siswanya menjelaskan ide pokok dan ide pendukung pada bacaan tersebut. Hal ini merupakan salah satu bagian dari kemampuan kognitif literasi, yaitu mengevaluasi dan merefleksi. Berikutnya soal nomor 14. Di jenjang SMA, MA, SMK, asesmen numerasi dilakukan pada berapa level, yaitu satu level pembelajaran, yaitu kelas 10. Nomor 15. Manakah di antara materi berikut yang diujikan pada AKM menumerasi pada tingkat SMA, SMK, MA? Jawabannya adalah memahami barisan aritmatika dan geometri. Untuk pilihan pertama, kedua, ketiga itu adalah pada tingkat SMP atau MTS. Soal nomor 16. Pada asesmen literasi SMA, SMK, MA, manakah kegiatan yang termasuk dalam konten menemukan informasi? Dalam konten menemukan, kata kunci yang digunakan adalah mengakses, mencari, mengidentifikasi, dan memilih. Jadi jawabannya adalah mengidentifikasi kata kunci yang efektif, menemukan sumber informasi yang relevan pada teks sastra atau teks informasi. Soal nomor 17. Pernyataan yang tepat mengenai AKM di tingkat SMA, SMK, MA adalah: untuk jenjang SMA SMK, jumlah soal yang diberikan adalah 36 soal numerasi dan 36 soal literasi. Siswa yang mengikuti tes diambil dari kelas 11 dan berjumlah 45 orang, bukan 30 orang, juga bukan 32 soal. Dan siswanya bukan juga dari kelas 10, tapi soal yang diberikan berjumlah 36 soal literasi, juga 36 soal numerasi. Kita lanjutkan soal nomor 18. Manakah di antara kegiatan berikut ini yang menunjukkan hubungan antara numerasi dengan mata pelajaran PJOK, olahraga tingkat SMA? Jawabannya adalah memperkirakan beberapa kalori yang dibakar untuk kegiatan fisik tertentu. Soal berikut, pada jenjang SMA SMK terdiri atas 2 level pembelajaran. Manakah pernyataan yang tepat mengenai level pembelajaran dan isi konten pembelajaran? Yang ini jawabannya adalah yang pilihan keempat. Ya. Ada di situ level pembelajaran 2, mengakses dan mencari informasi. Kemudian ada penyajian teks, asumsi ideologi yang terkandung dari teks sastra atau teks informasi untuk memahami cara pandang penulis. Soal nomor 20. Bagaimana peran asesmen kompetensi minimum pada jenjang SMA, SMK, MA dapat mempengaruhi kelulusan siswa? Asesmen kompetensi minimum merupakan penilaian yang nanti akan menjadi penentu kelulusan siswa untuk melanjutkan perguruan tinggi, bukan. Asesmen kompetensi minimum mendorong perbaikan mutu pembelajaran, namun kelulusan siswa akan diukur melalui ujian sekolah. Ya, jadi AKM mendorong perbaikan mutu pembelajaran. Asesmen kompetensi minimum menggantikan peran UN, sehingga tidak ada penilaian lain untuk kelulusan. Tidak ada, jadi ya ada tetap ujian di sekolah masing-masing. AN memerintahkan sekolah yang bermutu untuk mengirimkan siswa perguruan tinggi. Mungkin, tapi belum ke sana. Baiklah, kita lanjutkan ke soal nomor 21. Salah satu ciri pembelajaran berbasis kompetensi adalah, jadi ada pembelajaran berbasis konten dan pembelajaran berbasis kompetensi. Berbasis konten itu adalah UN, pembelajaran berbasis kompetensi adalah asesmen nasional. Yaitu apa? Belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan. Soal nomor 22. Berikut adalah beberapa pernyataan mengenai pembelajaran berbasis konten dan pembelajaran berbasis kompetensi. Jadi yang berbasis kompetensi itu adalah kuncinya pada
belajar untuk cakupan materi yang harus dikuasai, kemudian berorientasi pada nilai akhir, kemudian menjawab serangkaian pertanyaan topik berdasarkan teks. Jadi pernyataan 3, 1, 2, 4 menunjukkan karakteristik pembelajaran kompetensi. Ya. 3, 5, dan 6 menunjukkan karakteristik pembelajaran berbasis konten. Jadi yang ditanya adalah basis konten. Yaitu 3, 5, dan 6. Soal nomor 23. Dari hasil AKM ditemukan bahwa siswa mampu mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam, maka siswa tersebut dapat dikategorikan dalam kelompok cakap. Jadi, mengaplikasikan pengetahuan. Ya. Kita lanjutkan dengan membandingkan soal nomor 24. Guru Cleo memberikan soal teks dan ditemukan siswa mampu mengintegrasikan beberapa informasi teks pada bacaan yang berbeda, maka siswa tersebut dapat dikategorikan dalam kelompok mahir. Ya, jadi mengintegrasikan berbagai teks. Dibandingkan tadi soal nomor 23, cakap itu adalah mampu mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Soal nomor 25. Bagaimana keterkaitan antara AKM dengan standar kurikulum secara keseluruhan? AKM tidak terikat erat dengan konten kurikulum, namun dari sisi konten memperhatikan apa yang seharusnya diajarkan para guru pada tiap kelas dan jenjang pendidikan. Jadi, jawabannya adalah yang ini, asesmen kompetensi minimum memperhatikan apa yang seharusnya diajarkan oleh guru pada tiap kelas. Kita lanjutkan lagi soal nomor 26. Soal dalam asesmen literasi menggunakan proses kognitif yang lebih baik dibandingkan ujian nasional karena terdapat proses baru yaitu kompetensi yang diukur pada sudah sampai pada level interpretasi pemahaman namun belum sampai pada tahap evaluasi. Jadi maupun merefleksi isi teks. Hal ini baru ditetapkan pada AKM. Jadi jawabannya adalah mengevaluasi dan merefleksikan isi teks dengan hal lain di luar teks maupun pengalamannya. Nomor 27. Bagaimana hasil AKM, literasi dan numerasi dapat digunakan untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas terhadap pembelajaran lain. Yaitu kompetensi fokus asesmen adalah kompetensi berpikir sehingga hasil pengukuran tidak sekedar mencerminkan prestasi akademik. Pelajaran bahasa Indonesia dan matematika saja, literasi dan numerasi justru bisa dan seharusnya memang dikembangkan melalui berbagai mata pelajaran termasuk IPA, IPS, PKN, agama, seni dan seterusnya. Pelaporan tingkat kompetensi dapat dimanfaatkan guru untuk berbagai mata pelajaran, menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas sesuai dengan tingkat kompetensi siswa. Jadi untuk apa? Untuk menyusun pembelajaran sesuai konten materi pada misalnya pembelajaran sesuai tingkat kompetensi siswa. Jawabannya ya. Kita lanjutkan soal nomor 28. Dalam asesmen numerasi, siswa dituntut untuk bernalar menggunakan konsep matematika dan memberikan solusi yang lebih aplikatif. Sehingga soal yang diberikan akan mendorong siswa untuk memahami, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 29. Apa tindak lanjut yang dapat diambil oleh sekolah terkait hasil AKM? Yaitu untuk memetakan prestasi siswa namun mendorong mutu pendidikan, bukan untuk memetakan prestasi siswa namun mendorong mutu pendidikan dan peningkatan prestasi siswa sehingga hasil asesmen kompetensi minimum dapat digunakan untuk refleksi dan melakukan perbaikan pembelajaran di sekolah untuk membangun kompetensi dan karakter siswa. Jawabannya adalah merefleksi hasil AKM dalam pembelajaran sehingga guru dapat membangun kompetensi serta karakter siswa. Kita pada soal terakhir yaitu bagaimana keterkaitan antara pelaksanaan AKM dan
tantangan pembelajaran berbasis kompetensi yang akan dihadapi guru? Jadi jawabannya adalah pelaporan hasil asesmen kompetensi ini merancang memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi siswa pada kompetensi dasar literasi membaca dan numerasi. Jadi bukan nilai, bukan harus mahir bersamaan. Kemudian untuk belajar membantu guru mempersiapkan materi yang digunakan siswa, tapi lebih tepatnya kepada pelaporan hasil asesmen KM. Pelaporan hasil AKM dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi siswa pada kompetensi dasar literasi dan membaca dan numerasi. Demikianlah mungkin saja dapat bermanfaat bagi Anda, khusus bagi saya sendiri. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Silahkan yang belum like, silahkan like. Berikan komentar Anda atau pertanyaan yang nanti insya Allah akan saya jawab semampu saya. Kemudian jika Anda belum subscribe, silahkan subscribe dengan mengaktifkan tanda notifikasi atau lonceng agar dapat mendapatkan informasi-informasi video baru selanjutnya. Saya dari Aridya Channel memohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi bermanfaat bagi kita semua dan semoga Anda yang mengikuti program seri AKM Guru Belajar berhasil dan sukses. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali pada video-video selanjutnya.